dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan dua kelasnya dipimpin doa. Siap, gerak, dan dimulai. Selesai. Sekarang kita sudah berdoa. Saya absen dulu. Sa'adatul Jamalia, Kamilia Ramadhani, Fitriyatul Hasanah, Andami, Salwa Fitria Atasmi, hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Masih ingat gak materi minggu yang lalu? Tentang apa anak-anak? Pengertian Al-Qur'an ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Ya, betul ya. Anak-anak ibu mengambil tetap ya. Materi yang sekarang adalah Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 dan hadis tentang rendah hati dan hidup sederhana. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita agar memiliki sifat rendah hati dimanapun kita berada. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan: 1. Memahami makna isi kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Furqan ayat 27. 2. Menunjukkan atau memaparkan hasil diskusi makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. 3. Menanggapi paparan makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Materi hari ini adalah memahami pesan mulia Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Kompetensi dasar memahami Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. 4.1.3 menyanyikan keterkaitan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan pesan Quran Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Indikator pencapaian: 1. Menjelaskan makna isi kandungan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 serta hadis rendah hati, hemat dan hidup sederhana. 2. Menunjukkan atau memaparkan hasil diskusi makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. 3. Menanggapi paparan makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Kalian lihat gambar ini. Gambar yang satu tentang orang yang berjabat tangan atau orang yang tahu waktu. Yang satunya orang yang sombong. Ya. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita agar memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati itu harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi sebagai seorang pelajar, pesan Nabi Muhammad ini dapat kalian terapkan mulai dari hal yang sederhana. Misalnya ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, atau juga kepada
kedua orang tua. Jadi orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Sebaliknya orang yang tinggi hati atau sombong itu malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah. Pesan mulia Quran surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemakmuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta orang. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari setan. Hal semacam itu sangat dilarang oleh Allah. Tapi sebaliknya Allah mengajarkan kita agar hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain. Untuk melatih hidup hemat adalah dengan cara rajin menabung. Ya. Dengan menabung kita akan mempunyai banyak uang. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah seperti hemat dalam menggunakan air dan hemat dalam menggunakan tampaknya kedua hal tersebut itu sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi. Sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Jadi kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bentuk kelompok dan diskusi. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, mau dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Isi kandungan surat Al-Furqan ayat 63. 1. Hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. 2. Hamba Allah adalah orang yang apabila bersapa membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. 3. Hamba Allah adalah orang yang membantu Allah. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 27. Siapa yang memboros adalah saudara syaitan. 2. Syaitan adalah musuh yang sangat dekat kepada Allah. Terima kasih. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. 2. Hamba Allah adalah orang yang apabila disapa membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. 3. Hamba Allah orang yang selalu zikrullah. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari surat Al-Furqan ayat 63.
1. Hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. 2. Hamba Allah adalah orang yang apabila disapa membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Surat Al-Isra ayat 27. 1. Sesungguhnya pemboros adalah saudara syaitan. 2. Setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah. Terima kasih untuk kelompok 3. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kita diajarkan untuk sebelum pelajaran ditutup, Ibu kasih PR dulu ya. Ini tugas kalian di rumah ya. Tolong dikerjakan di rumah ya. Sebelum pelajaran ditutup, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.